Selamat pagi, Ibu Novianti. Ya, terima kasih. Apa Bapak. yang bisa saya bantu, Ibu? Oke, perkenalkan Bapak, saya kan CGP Angkatan 9 Kabupaten Kelungkung. Nah, dalam hal ini saya mempunyai tugas untuk mewawancarai pemimpin di sekolah saya dan sekolah lain. Itu berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, seperti itu Pak. Berkenan Bapak, saya wawancarai. Iya, pasti berkenan. Terima kasih Ibu Novi. Sebelum saya akan menjawab, menanggapi pertanyaan Ibu terkait dari tugas calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kelungkung, saya selaku Kepala Sekolah penanggung jawab di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Banjarangkan mengucapkan selamat kepada Ibu karena sudah berhasil menjalani proses CGP Angkatan 9 sampai saat ini. Mudah-mudahan segala tugas itu bisa dituntaskan, dan untuk wawancara kali ini saya siap untuk diwawancarai, memberikan tanggapan, memberikan jawaban sebisanya untuk kepentingan keperluan pemenuhan tugas CGP. Terima kasih Bapak. Jadi di sini berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, seperti itu Bapak. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama saya, jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga rujukan moral, seperti itu Bapak? Iya, terima kasih. Saya selaku penanggung jawab pengelola di Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Banjarangkan, dalam hal terjadi kasus di SMA Negeri 1 Banjarangkan, utamanya terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, maka hal yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus itu apakah masuk dilema etika atau rujukan moral, terlebih dahulu kami menganalisis masalah tersebut. Saat menganalisis ini, kami tidak sendiri. Ada yang berkepentingan terkait dengan hal ini, yaitu kami ajak menganalisis secara bersama dengan manajemen, para wakil, kemudian guru BK, wali kelas, bahkan guru yang bersangkutan terkait dengan kasus yang ada kami temui pada saat pembelajaran di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Yaitu identifikasinya adalah menganalisis terlebih dahulu secara bersama, setelah tahu akar masalahnya, mengapa kasus itu terjadi, apa latar belakangnya, dan itulah kita secara bersama mencari solusi jalan keluar untuk bisa memecahkan kasus tersebut. Begitu strategi identifikasi yang kami lakukan selama ini dalam menangani kasus. Jadi yang saya tangkap bahwa di sini Bapak menganalisis bersama nih untuk melihat akar permasalahannya, di mana bersama staf manajemen, kemudian guru BK, kemudian wali kelas, sama juga guru yang bersangkutan, seperti itu ya. Sehingga dari analisis tersebut langkah selanjutnya adalah mencari solusi yang tepat untuk masalah yang Bapak terima atau kasus yang ada tersebut ya. Oke, berikutnya, nah selama Bapak menjabat di SMA Negeri 1 Banjarangkan, apakah Bapak pernah di sini mengalami kasus dilema etika? Jadi mungkin Bapak bisa menceritakan kasus apa yang pernah Bapak alami yang berkaitan dengan dilema etika? Iya, sepanjang saya diberikan amanat memimpin sekolah ini, SMA Negeri 1 Banjarangkan, sejak 2022, ada kasus yang kategori masuk dilema etika. Kasus tersebut, maaf kalau boleh saya sampaikan, itu adalah kasus yang menyangkut terkait dengan anak yang mengalami kecelakaan. Kecelakaan dalam tanda petik, yaitu ada anak siswi peserta didik wanita itu hamil di luar nikah. Nah, terkait dengan anak tersebut, maka ini adalah sebuah kasus yang cukup pelik, cukup kompleks,
terkait dengan memutuskan bagaimana memposisikan kasus tersebut. Dan ini termasuk dilema etika. Mengapa? Karena dari dua sisi yang coba kami analisis secara bersama dengan yang berkepentingan, yaitu keduanya sisi tersebut sama-sama memiliki kebenaran. Yaitu kita tahu bahwa konstitusi menjamin undang-undang dasar kita, yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, dalam hal ini anak itu adalah warga kita, warga bangsa yang harus mendapat pendidikan yang layak. Di satu sisi oleh aturan regulasi yang ada di sekolah kita berupa tata tertib sudah kita sepakati bersama, yaitu kalau ada anak melakukan yang namanya pelanggaran-pelanggaran, khususnya terkait dengan pelanggaran yang namanya hamil di luar nikah, maka itu harus keluar dari sekolah. Keluar dari sekolah maksudnya adalah secara etika agar sekolah tidak terciterai jelek atau buruk di mata masyarakat. Nah, terkait dengan dua hal itulah, maka itu termasuk dilema etika. Kalau kami keluarkan, berarti konstitusi menjamin bahwa kami tidak melaksanakan konstitusi tersebut. Kalau kami pertahankan di sekolah secara etika, kurang benar juga, kurang baik juga, karena sudah ada aturan. Di samping itu, anak-anak yang lain atau masyarakat kan bisa menciterai apakah sekolah di sini boleh menerima anak yang sudah hamil atau tidak. Nah, dari keadaan seperti itulah kami dilema etika. Nah, terkait dengan itu kami rembuk bersama dengan manajemen, dengan guru BK, wali, bahkan orang tua dari anak tersebut. Kami carikan solusi. Salah satu di antaranya ada keduanya bisa terpenuhi. Anak itu tetap sekolah, masa depannya tidak terungut, dan anak itu juga tidak membuat catatan untuk sekolah ini disebut dengan citra jelek atau buruk. Maka anak itu dan persetujuan orang tua sarankan untuk pindah, yaitu pindah ke kejar paket C, dan anak itu mau serta orang tua bisa menerima, sekolah juga bisa menerima hal itu semua. Artinya apa? Dari kasus dilema etika kita hadapi, kita identifikasi, kita analisis, kita cari solusinya secara bersama dan dapat solusi terbaik seperti itu. Itulah yang kami lakukan, yang pernah ada kasus seperti itu di sekolah ini. Itu Ibu Novi. Jadi dari yang Bapak sampaikan, Bapak pernah menangani kasus dilema etika, maaf juga sebelumnya, siswi di sini yaitu hamil di luar nikah seperti itu. Jadi Bapak mengalami semacam kebingungan Bapak ya, karena di satu sisi berdasarkan konstitusi itu tidak ada larangan bahwa tidak boleh memutus pendidikan. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan. Di satu sisi ada aturan yang berlaku untuk semua siswa di sini berupa tata tertib, bahwa semua siswa itu harus mematuhi aturan. Tidak ada pelanggaran, apalagi pelanggaran berupa hamil pada saat masih bersekolah. Ada sanksinya. Ada sanksinya. Jadi di sana ada dilema. Bagaimana Bapak mengambil keputusan seperti itu, sehingga Bapak sudah bersama Waka, bersama staf manajemen, beserta orang tuanya, kemudian BK, wali itu juga dilibatkan dalam mencari solusi seperti itu Bapak ya. Nah, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan sama-sama atau sama-sama benar, kemudian mengandung nilai kebajikan seperti itu. Iya. Cara pengambilan keputusan kami di sini kan mengedepankan sebagai budaya sekolah, yaitu budaya partisipatif. Jadi semua unsur warga sekolah dilibatkan dalam hal tertentu terkait dengan pengambilan keputusan. Apalagi pengambilan keputusan yang sifatnya prinsip, strategis. Tentu pengambilan keputusan tidak semata dari saya secara personal, pribadi untuk memutuskan. Karena itu keputusan yang prinsip atau strategis terkait dengan sekolah, maka seluruh warga sekolah dilibatkan.
Ya seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa kami di sini secara kolaboratif, secara bersama-sama berkomunikasi, membicarakan masalah-masalah yang ada di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Jadi kolaboratif, semua diberikan peran berpartisipasi. Jadi budaya partisipasi ini benar-benar kita kedepankan. Jadi semakin banyak kita memberikan partisipasi seperti itu, semua warga sekolah yang terkait dengan itu merasa memiliki, dan hasil dari putusan yang kita bicarakan secara kolaboratif dan partisipatif tentu mendapatkan solusi yang terbaik karena dipikirkan oleh orang banyak, dan orang banyak itu memberikan pertimbangan dari berbagai sisi sehingga sempurnalah sebuah pengambilan keputusan itu, walaupun secara relatif itu disebut sempurna. Jadi begitu mekanisme kami pengambilan keputusan di sekolah ini. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah ini yang bersifat prinsip itu Bapak tidak sendiri ya. Jadi mengedepankan budaya partisipatif dengan kolaborasi beserta semua pihak, staf manajemen, wakil, guru, kemudian orang tua siswa. Jadi tidak hanya Bapak yang mengambil keputusan sepihak, tapi memang berkolaborasi seperti itu. Oke, baik sekali. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah prosedur yang saya lakukan selama ini dalam mengelola sekolah ini, utamanya terkait dengan penanganan kasus, itu adalah seperti tadi, yaitu bahwa komunikasi dikedepankan. Apapun yang jadi masalah sekolah ini, itu harus bisa dikomunikasikan. Caranya bagaimana? Yaitu ya sebagai kolaborasi, kebersamaan, berkomunikasi secara bersama, sudah itu memperhatikan unsur partisipatif. Jadi itu langkah-langkah secara garis besar untuk menangani masalah kasus di SMA Negeri 1 Banjarangkan. Lalu langkah selanjutnya secara teknis, secara semua bersama kolaborasi, berkomunikasi, partisipatif, secara teknis terkait dengan kasus, seperti apa yang tadi saya kemukakan, yaitu setiap ada kasus, kita identifikasi kasus itu, wujudnya seperti apa, dilema etika atau rujukan moral. Sudah itu kita secara bersama memikirkannya, mencari latar belakangnya, kemudian mencari solusinya. Dan solusi yang didapatkan itu adalah solusi yang terbaik, solusi yang bisa menyelesaikan sebuah masalah secara tuntas, agar tidak nanti penyelesaian sebuah masalah tapi timbul masalah yang baru. Kita coba upayakan seperti itu. Itulah langkah-langkahnya yang kami lakukan selama ini. Ya, jadi bagus sekali ya selama ini Bapak memimpin komunikasi kolaboratif, partisipatif dalam menangani kasus-kasus yang pernah ada di SMA Negeri 1 Banjarangkan, kemudian diidentifikasi akar permasalahannya, kemudian menganalisis solusinya apa sehingga mendapatkan solusi yang terbaik, tidak hanya untuk pihak sekolah tapi untuk semuanya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Iya, yang Pak anggap efektif dalam keputusan kasus dilema etika itu adalah kasus di mana kasus itu menjadi seolah milik bersama. Kalau kasus itu sudah dianggap seolah milik bersama, berarti yang bersama itu memberikan kontribusi, memberikan sumbangan untuk hal terkait dengan kasus itu. Sumbangan apa? Sumbangan pemikiran-pemikiran. Pemikiran apa? Pemikiran menuju jalan keluar dari kasus tersebut. Nah, bila seperti itu sudah kami lakukan, maka kami yakin betul, maka efektivitas dari sebuah kasus penyelesaian itu pasti tercapai. Itulah kembali sekali lagi kekeluargaan kami di sini sebagai warga, itu manajemen kolaboratif, komunikatif, partisipatif, dan kontributif. Sumbangan itu betapapun kecilnya itu tetap mendapatkan sebuah penghargaan di sekolah ini untuk menyelesaikan sebuah masalah, dan itulah yang kami sebut efektivitas pemecahan masalah di sekolah ini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus itu bahwa
kasus itu adalah milik bersama. Kembali ke seperti yang tadi bahwa mengedepankan komunikasi kolaboratif, kemudian partisipatif dan kontributif ya. Jadi semua pihak sekecil apapun itu kontribusinya itu sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang namanya kasus dilema etika itu kan kasus yang maha berat karena sama-sama memiliki kebenaran dan kita harus memutuskan satu kebenaran itu harus diambil kan gitu. Iya. Yang menjadi tantangan pada saat kita mengambilkan keputusan baik itu dilema etika maupun keputusan yang lain itu manakala kasus-kasus seperti itu banyak hal yang berkepentingan. Nah, hal yang terkait dengan banyak hal yang berkepentingan, entah itu orang-orang, entah itu kelompok, untuk memenuhi sebuah kepuasan atas dasar keputusan itulah merasa tidak dirugikan, maka itulah tantangan terberat. Karena yang namanya masalah itu kan pasti ada jalan keluar, tapi jalan keluarnya itu terkadang menguntungkan satu pihak, tidak menguntungkan satu pihak yang lain. Nah, disinilah letak tantangan kita selaku leader, selaku manajemen untuk membuat sebuah keputusan agar bisa memuaskan semua orang. Nah, inilah tantangannya. Nah, pada saat itu karena ini tidak mungkin akan bisa memuaskan semua orang, paling tidak keputusan itu ada dan kita komunikasikan. Kita permaklumkan posisi kita bahwa mengapa ini harus terjadi, mengapa kami harus memutuskan seperti ini, betapapun ada yang dirugikan, kami mohon maaf, kami permaklumkan seperti itu adanya. Bagi yang diuntungkan kan diam saja. Jadi tantangannya itu adalah tantangan membuat keputusan yang bisa membuat semua orang puas terhadap hasil itu. Artinya semua orang bisa menerima. Itu yang tantangan ya. Jadi yang menjadi tantangan di sini karena dalam kasus dilema etika itu banyak orang yang berkepentingan. Jadi bagaimana mengambil keputusan biar terpenuhi, terpuaskan kepentingan orang yang bersangkutan, tidak ada yang dirugikan. Oke, kemudian apakah Bapak memiliki waktu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, apakah Bapak menyelesaikannya langsung di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Iya, terkait dengan kasus yang ada di sekolah kita, di sekolah ini, sebenarnya sekolah tidak bisa lepas dari sebuah masalah atau kasus dimanapun itu adanya. Karena sekolah ini kan komunitas, kumpulan orang-orang banyak, tentu dari banyak itu memiliki banyak kepentingan. Nah, dari kepentingan itu pasti ada gesekan-gesekan yang bisa menimbulkan sebuah kasus. Nah, terkait dengan prosedur penanganan kasus di sekolah kita, ini apakah terjadwal atau tidak tergantung dari jenis kasus tersebut, kategori kasus tersebut. Kalau kasusnya sifatnya ringan, kan ada kasus ringan, ada sedang, ada berat. Kalau yang ringan, kasusnya kita selesaikan di tempat pada saat adanya kasus itu, kejadiannya. Tapi kalau sedang bahkan berat, itu tentu tidak bisa diselesaikan saat itu. Kita jadwalkan. Karena yang namanya kasus sedang atau berat itu yang kompleks, tentu penanganannya kan harus ditangani oleh banyak orang. Dalam hal ini tidak semata warga sekolah, tapi terkadang juga melibatkan pihak luar yang terkait dengan itu, misalnya orang tua, bahkan komite atau tokoh-tokoh. Nah, untuk bisa mengumpulkan, memecahkan masalah seperti itu kan harus dijadwalkan, sebab semua orang punya kepentingan di luar. Nah, saat itulah kita jadwalkan untuk kita ajak bersama, duduk bersama, membicarakan, mencari jalan keluar dari kasus atau masalah yang dihadapi dalam bentuk kategori masalah yang sedang atau berat. Jadi prosedurnya ada kasus bisa ditangani langsung karena sifatnya ringan, misalnya kenakalan anak-anak, misalnya ada anak melanggar harusnya memakai baju tertentu pada hari tertentu, dia tidak memakai, kita mintakan pertanggungjawaban. Mengapa tidak seperti itu, kita ajak. Ada yang tidak masukkan baju misalnya pada saat dia pembelajaran, kita selesaikan saat itu untuk bisa menyelesaikan, paling tidak ya tolong bajunya dimasukkan.
kan kasusnya ringan. Saat itu harus diingatkan dan diputuskan. Masa untuk memutuskan memasukkan baju sampai menunggu waktu berlama kan tidak. Nah itu prosedurnya. Jadi kategori masalahnya yang menjadi sebuah tumpuan penyelesaiannya terjadwal atau tidak. Jadi apakah pengambilan keputusan itu terjadwal atau tidak? Nah ini kasus dilema etika. Jadi kalau kasusnya berupa kasus ringan langsung diselesaikan, tapi kalau kasus ringan dan berat seperti kasus dilema etika, kita harus mencari jadwal sehingga semua orang bisa terlibat, semua orang bisa tahu apa itu permasalahannya, apa itu kasusnya, sehingga seperti tadi lagi kembali, sehingga bisa dalam pengambilan keputusan itu bisa dengan kolaboratif, sehingga seorang yang ikut di dalamnya memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema itu? Faktor-faktor atau orang-orang yang membantu mempermudah dalam setiap pengambilan keputusan itu adalah keterlibatan orang-orang yang kita tugaskan, berikan kepercayaan untuk membantu pelaksanaan manajerial, seperti para wakil, kemudian guru BK, para wali, dan juga kepala-kepala tugas tertentu seperti tugas perpustakaan, lab. Itulah orang-orang yang membantu kami secara personal untuk sebuah kelembagaan. Loyalitasnya itu sangat kami butuhkan dan itu sangat bisa diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas yang dibebankan padanya. Jadi tugas kita yang kompleks di sekolah itu sesungguhnya sudah terbagi oleh orang-orang seperti ini yang kita percayakan untuk memegang amanah pembantuan tersebut. Jadi itulah faktor-faktor yang memudahkan kami dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Dan juga tidak terlepas semua guru menjalankan perannya sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga semua organik SMA Negeri 1 Banjarangkan itulah faktor orang-orang yang membuat kami semakin mudah mengambil keputusan manakala ada masalah di sekolah ini. Sangat inspiratif sekali. Jadi faktor-faktor ataupun seorang itu adalah semua organik yang ada di SMA Negeri 1 Banjarangkan yang mempermudah dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus ini. Oke Bapak, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik untuk keputusan dilema etika itu adalah bahwa masalah itu pasti ada. Kita hidup kan tidak lepas dari masalah. Kita tidak bisa lari dari masalah. Tapi kalau masalah itu didekati dengan pendekatan yang benar, maka itu pembelajaran yang dapat saya petik, yaitu bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluar yang terbaik itu adalah jalan keluar kalau ada komunikasi, kolaborasi semua orang, dan memberikan tugas yang posisi yang pas dan tepat serta penghargaan bagi semua orang bahwa orang-orang tersebut adalah memiliki peran. Kita hargai posisi seperti itu, kita apresiasi seperti itu, maka itulah pembelajaran. Jadi sekali lagi pembelajaran yang merangkul, memberikan partisipasi semua orang, itu jauh akan lebih efektif dalam penanganan masalah yang ada di sekolah ini. Itulah pembelajaran yang saya dapatkan selama mengelola sekolah ini dari tahun 2022 sampai saat ini. Ya. Itu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi masalah pasti ada, semua orang tidak akan lepas dari masalah. Itu tidak untuk dihindari, tapi dikelola, merangkul semua pihak dengan cara komunikasi, kolaboratif, kemudian partisipatif, dan kontribusi tentunya dari semua pihak sekecil apapun itu. Jadi kita dalam proses pengambilan keputusan memang harus benar merangkul semua pihak, Bapak ya. Untuk diajak bersama menyelesaikannya. Terima kasih Bapak. Itu saja yang
saya tanyakan dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Maaf mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima kasih kembali. Ya. Selamat menyelesaikan tugas, semoga lancar dan apa yang menjadi harapan itu terkabulkan, tercapai. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mohon maaf yang perkenalkan sebelumnya, nama saya Niluh Putu Ayu Novianti, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 1 Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Jadi saya mendapat tugas di sini yaitu wawancara pimpinan atau kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Boleh kita mulai wawancaranya Pak? Nah, jadi pertanyaan pertama saya ini yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bapak? Yang pertama, Bapak mengapresiasi, jadi anak-anak muda sudah ikut di CGP sebagai bukti bahwa ada upaya untuk selalu meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan layanan pendidikan. Kemudian terkait dengan apa yang menjadi poin pembicaraan, katakanlah penilaian terhadap etika itu selama ini memang menjadi satu persoalan yang cukup menantang. Kalau kita sebut sulit, semua hal juga ada tingkat kesulitannya. Nah, ada strategi, ada kiat yang kita lakukan. Pertama, kita lihat dari satu niat dan etika dari masing-masing personal itu, apakah tujuan atau keinginan yang dilakukan itu memang memiliki dasar katakanlah keinginan untuk maju meningkatkan kualitas diri ataukah motivasi-motivasi lain. Nah, sehingga ketika datang dan mengharapkan sesuatu atau mengajukan sesuatu permintaan, kita akan menilai terlebih dahulu dari kesungguhan niatnya dulu. Kalau memang itu hanya untuk mengejar sesuatu, misalnya pemenuhan persyaratan tertentu kah, ataukah target perolehan materi seperti itu, maka itu mungkin kita anggap sebagai motivasi yang tidak signifikan. Tetapi kalau dia itu beranjak dari keinginan untuk meningkatkan kualitas diri, itu berarti ada sebuah niat dan tekad yang memang muncul dari cara berpikir profesionalisme edukatif. Nah, itu dulu yang kita pakai untuk mengidentifikasi. Jadi yang saya tangkap, jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kualitas dirinya begitu. Kemudian berdasarkan kesungguhan niatnya apa yang menjadi motivasi dari kasus-kasus tersebut. Oke, selama ini selama Bapak menjabat, apakah Bapak pernah mengalami kasus dilema etika? Jadi benar lawan salah, benar lawan benar, benar lawan benar. Bisa menceritakan dilema etika apa yang Bapak alami dalam pengambilan keputusan? Ada sih, jadi beberapa persoalan yang kita hadapi terkait dengan keberadaan guru. Umumnya kita di Bali seringkali dihadapkan pada persoalan di mana guru tidak bisa melepaskan diri dari kegiatan-kegiatan lain selain tugas pokoknya di sekolah. Misalnya dia menjadi bagian dari pengurus desa, adat, dan lain sebagainya, sehingga beberapa peristiwa guru itu meninggalkan tugas utamanya melakukan pelayanan pendidikan proses pembelajaran. Nah, ini kan sebuah konflik, sebuah katakanlah itu keputusan yang sulit untuk kita terapkan. Jika kita tegas,
itu seolah-olah kita bukan orang Bali yang mengerti tentang nilai-nilai kemasyarakatan. Tetapi kalau kita longgarkan dan toleransi banget, itu menyebabkan profesionalisme sebagai guru, pendidik itu menjadi berkurang. Itu yang sering kita alami. Kemudian yang berikutnya yang sering kita alami adalah terkait dengan biasanya guru-guru, terutama ibu-ibu yang baru melahirkan. Nah, seringkali itu pasti akan mengutamakan kebutuhan perawatan terhadap bayi. Nah, permintaan izin lah dari sekolah. Nah, ini menyulitkan kita juga untuk memberi sikap tegas. Tetapi apapun itu persoalannya, kan kita bisa komunikasikan bagaimana mengaturnya sehingga profesionalisme tetap bisa dikedepankan tanpa harus juga meninggalkan hal-hal lain yang membutuhkan peran serta kita. Nah, jadi ada permasalahan terkait etika, tetapi ada solusi yang bisa kita sepakati bersama. Jadi sebenarnya banyak sekali kasus-kasus yang selama Pak menjabat ya, salah satunya di sini guru di Bali, bahwa guru di Bali itu ya adanya sebagai pengurus adat, kemudian adanya rahinan mungkin ya Bapak ya, kemudian di sini bagaimana guru tersebut meninggalkan tugas. Nah, di sisi lain bahwa pada saat meninggalkan tugas tersebut, guru tersebut tidak profesional, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kalau di sisi lain dia juga akan di masyarakat juga image-nya mungkin tidak bagus, karena sebagai pengurus desa mungkin dalam hal ini juga Bapak pasti akan mengalami dalam mengambil keputusan dilema, bagaimana harus tegaskah, kemudian kalau terlalu tegas dianggap tidak memahami bahwa sebagai orang Bali. Begitu juga kasus ya ibu-ibu muda yang baru melahirkan, walaupun cutinya sudah habis, kadang izin untuk ya 3 bulanan misalnya. Jadi dari kasus-kasus itu ya tentunya Bapak pasti akan mengambil suatu keputusan dengan cara komunikasi. Pasti ada solusi. Ya, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti dilema etika. Jadi seperti tadi yang Bapak katakan, bahwa kita harus komunikasi, kita buat kesepahaman. Iya, dalam konteks tertentu, tentu profesionalisme pelayanan kita karena kita sudah memilih jadi guru itu yang harus dikedepankan. Nah, kemudian hal-hal yang lain itu diatur waktunya. Tetapi kadang-kala itu tidak bisa, sangat berbenturan waktunya. Di satu sisi guru harus sudah melaksanakan kewajiban yang berbeda, di sisi lain guru harus melaksanakan tugas profesionalismenya. Itu kita tidak akan terkendala sebetulnya karena zaman sekarang, dan kebetulan di sekolah ini kita menggunakan konsep blended learning. Blended learning itu yang kemudian kita tawarkan sebagai solusi, tetapi tetap menjadi kesepahaman juga dengan siswa. Tidak seenaknya guru itu setelah diberi toleransi untuk melaksanakan tugas lain lalu memilih atau mengatasnamakan blended learning untuk meninggalkan tugasnya. Tidak, hanya pada saat itu memang harus tidak mungkin diatur waktunya, maka solusi kita menawarkan adalah pembelajaran dengan blended. Jadi seperti itu ya. Jadi intinya di sini Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu dengan komunikasi dan kesepahaman, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atau diuntungkan, baik itu seperti kasus tadi guru dan siswa juga sama-sama sejalan atau sepaham seperti itu. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Pertama biasanya kan kita membuat kesepahaman dulu, komitmen lah seperti itu, bahwa kita menyepakati sebuah SOP. Jika ada guru yang berkepentingan lain dan meninggalkan tugas, kita akan mengikuti SOP seperti apa. Nah, berdasarkan SOP itulah kita tindak lanjuti dengan pembicaraan, komunikasi, mencapai kesepahaman seperti tadi. Kemudian kita juga sudah bersepakat tentang blended learning sebagai sebuah solusi. Nah, tahapan-tahapan seperti itu yang kita harapkan menjadi solusi. Terakhir tentu kita minta tetap itu ada pelaporan sebagai bentuk evaluasi dan supervisi kita, bahwa toleransi dan kemudahan yang kita berikan kepada guru yang mengalami situasi itu tidak mengurangi kualitas dari pelayanannya, kualitas dari proses pembelajaran yang dilakukan. Ya,
Jadi tetap dia harus mengirimkan laporan kegiatannya gitu. Nah, itu sebagai bentuk kontrol dari pimpinan, dari kepala sekolah pada gurunya. Mungkin terlihat merepotkan, tetapi itulah konsekuensi. Itu. Nah, sehingga tidak ada, seperti kata Afi tadi, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa bahwa ini adalah manipulasi dari sebuah proses atau sebuah kegiatan. Sangat baik sekali Pak ya. Jadi yang bisa saya tangkap bahwa Bapak sebagai pimpinan sudah menjalankan yang pertama membuat komitmen sesuaikan dengan SOP biar sepaham, kemudian seperti tadi pembicaraan yang komunikatif lagi intinya biar sepaham juga dengan cara Bapak sudah menjalankan pembelajaran blended learning. Di akhir tidak hanya pembelajaran itu berjalan seperti itu blended learningnya, tapi harus ada evaluasi atau laporan terakhir ya sebagai kontrol apakah memang benar pembelajaran itu sudah dilaksanakan atau kemudian ada dampaknya atau seperti apa kan kontrolnya harus ada Pak ya. Dan ini bukan wacana, ini sudah terjadi ya. Sudah kita laksanakan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan kasus-kasus di 5 etika? Bahwa cara pandang kita sudah kita sepakati, jadi sudah kita samakan, sehingga tidak ada lagi yang merasa bahwa ini adalah sebuah katakanlah alasan untuk malas, kemudian katakanlah kelemahan dari sistem yang kita buat. Yang jelas karena ini sudah merupakan komitmen dan kesepakatan, maka itu semuanya bisa kita antisipasi lah itu dan carikan solusinya. Berarti selama ini ya seperti yang sudah ada Bapak sampaikan ya bahwa komitmen bahwa untuk menjalankan yang sudah disepakati itu seperti apa. Ya, jadi cara pandang kita bagaimana menyikapi yang sudah kita sepakati dan kita komitmenkan bersama. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan terbesar sesungguhnya adalah situasi kami di sini. Kita baru sebagian kecil berstatus ASN dan P3K. Sebagian besarnya lagi adalah kontrak komite. Nah, sehingga ketika kita membuat perlakuan yang sama dengan income yang berbeda, dengan pendapatan yang berbeda, tentu itu sedikit membuat suasana yang katakanlah kurang istilahnya ini kurang adil atau gimana. Tetapi mau tidak mau, tantangan selaku kepala sekolah itu kan memberi motivasi besar kepada guru-guru yang belum berstatus ASN dan P3K bahwa meskipun sekarang statusnya sebagai kontrak komite, tetapi dengan melaksanakan kewajiban yang sama dengan ASN dan P3K, akses mereka untuk membuka katakanlah kesempatan ikut seleksi P3K, seleksi CPNS itu kan sudah difasilitasi oleh sekolah. Jadi dengan begitu kita dapat motivasi teman-teman yang kondisinya seperti itu, jangan mau membedakan diri, jangan mau diberikan katakanlah kemudahan-kemudahan, tetapi tetaplah berupaya profesional seperti yang diterapkan, diterima, diperlakukan terhadap ASN dan P3K. Tantangan terbesarnya itu menciptakan rasa keadilan, menciptakan rasa katakanlah sebagai sebuah teamwork yang memiliki tanggung jawab yang sama walaupun dalam kondisi income yang berbeda, reward yang berbeda. Jadi itu tantangannya ya, bagaimana menciptakan rasa keadilan baik yang ASN dan ASN dengan income yang berbeda, tapi tetap harus profesional ya. Walaupun di sini kan gurunya masih muda-muda semua ya, jadi tidak ada yang terlalu tua, tidak ada yang terlalu muda, hampir berhampiran usianya, hingga membentuk satu budaya kerja teamwork itu lebih mudah menurut saya. Walaupun bukan berarti gampang, tetapi ya katakanlah lebih mudah karena kan sudut pandang mereka, cara berpikir mereka, cara menangkap mereka yang muda-muda kan hampir sama. Yang kalau boleh dibilang justru kepala sekolah yang usianya paling tua di sini. Bapak yang paling tua. Berarti teamworknya semua muda-muda Pak ya. Pemikir semua. Banyak ide justru dari teman-teman. Oke.
Jadi di sini apakah Bapak memiliki waktu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah menyelesaikan langsung di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak lakukan? Begini, kita melakukan pembinaan secara rutin. Jadi kita ada rapat rutin setiap awal bulan. Kalau tidak bisa di awal bulan karena satu dan lain hal, kita pindahkan ke akhir bulan. Nah gitu. Itu kita akan melakukan komunikasi dan pembinaan secara umum. Nah, tetapi terhadap kasus-kasus tertentu, karena tidak setiap hari munculnya, nah tentu itu kita akan langsung komunikasikan dan carikan solusi pada saat ada persoalan dan kebutuhan seperti itu. Nah, seperti itu misalnya ada yang minta izin meninggalkan pelajaran dan lain sebagainya, ya tentu kita komunikasikan saat itu. Tetapi ada dasarnya SOP tadi itu. Nah, kalau sudah dia akan melakukan sesuatu sesuai SOP, ya tinggal mereka menyampaikan saja sehingga tidak menjadi dilema etika karena sudah ada SOP-nya. Tapi kalau ada sesuatu yang misalnya, Pak ini saya nggak bisa seharian ini ya, beberapa hari saya harus meninggalkan sekolah, nah itu yang harus kita bahas, itu yang harus kita bicarakan. Kan itu tidak muncul setiap hari. Jadi ada hal secara rutin kita lakukan, pembinaan kesepahaman, pembinaan yang lain-lain, komunikasi. Ada juga yang memang kasus katakan itu sesuai dengan kebutuhannya yang kita selesaikan. Nah, itu aja sih. Iya, jadi ya tergantung situasionalnya juga sebenarnya ya. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa? Jadi memang harus segera diambil keputusan ya, segera diambil keputusan melalui komunikasi. Kalau misalnya kasus-kasus biasa bisa kita bicarakan pada rapat rutin yang sudah diagendakan seperti itu. Terkadang juga kan persoalan itu menyangkut sekolah. Artinya begini, misalnya desa melakukan kegiatan, desa di sekitar kita melakukan kegiatan, meminta peran serta kita, otomatis itu akan menjadi tantangan buat pembelajaran. Ini harus kita bahas bersama dengan semua teman. Karena ada juga kan guru-guru yang terlalu idealis. Saya nggak mau Pak ketinggalan pelajaran, ini sudah mau begini, nah seperti itu. Nah itu kan sebuah dilema juga Pak itu. Etikanya benar, kalau gurunya kan benar. Tapi di satu sisi kita kan juga ada kompetensi sosial. Jadi kita harus membina hubungan baik dengan lingkungan, saling dukung lah, saling memberi kontribusi. Nah itu kita memang harus ketemu dan membahas solusinya. Jadi ya berarti ya setempat di sini juga perlu lingkungannya. Perlu. Karena ya di desa soalnya Pak ya. Kalau enggak dilempari sekolah. Tulikuk punya ini Pak ya. Nah, Tulikuk ya. Desanya Tulikuk, desa adatnya Tulikuk Kaler. Oh, ada. Di desa Tulikuk ada 2 desa adat. Desa adat Tulikuk Kaler, desa adat Tulikuk Kelon. Desa adat Tulikuk Kelon itu sebelah selatan jalan sampai ke bypass. Ya. Berikutnya Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan kasus dilema etika? Secara profesional sih kita bersama-sama ya, tidak ada yang khusus menjadi penasehat lah atau apa. Secara umum sih kita bersama-sama gitu. Tapi secara pribadi ya ada yang di rumah kan gitu. Ya Ming ya. Jadi secara bersama-sama berarti kolaboratif juga di sini ya, kolaboratif, partisipatif seperti itu dalam pengambilan keputusan. Termasuk pihak yang berkepentingan itu misalnya pengurus komite, seringkali muncul ke sini, tokoh-tokoh masyarakat yang berkepentingan ya. Seringkali juga datang ke sekolah memberi masukan, saran. Lebih ini kita kan belum ada pagar sekolahnya, jadi ini klien Subak juga sering ke sini. Ya kadang-kadang kan minta bantuan untuk pembersihan saluran air, kemudian ada saluran airnya yang meluber ke sekolah gitu. Itu ya di sekitar ya memang banyak yang berkontribusi. Kemudian dari yang telah Bapak sampaikan tadi nih yang terakhir, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Situasi sangat mempengaruhi, artinya situasi tempat di mana kita bertugas itu sangat mempengaruhi kiat-kiat dan teknis kita dalam pengambilan keputusan. Karena saya bukan orang di sini, saya dari Klungkung, bertugas di sini, tentu budaya lokal wisdom yang berlaku di sini harus kita pelajari. Nah itu yang sering
harus kita betul-betul perhatikan lah ya, supaya tidak terjadi konflik. Nah, itu pembelajaran buat kita. Nggak bisa kita membawa cara itu untuk di sini diterapkan. Berarti orang di sini seperti apa? Terus kebijakan pemerintah kabupaten seperti apa? Pemerintah provinsi seperti apa? Nah, itu yang harus kita komunikasikan. Karena beda kabupaten juga. Iya, jadi banyak pembelajaran yang kita dapat, tapi intinya adalah pembelajaran yang didapat selama baru 3 tahun jadi kepala sekolah itu adalah membangun satu komunikasi tim lah, membangun satu teamwork itu cukup berat. Jadi itu ya Pak ya. Jadi di sini pembelajaran yang sudah Bapak ambil melihat situasi dan tempat, kemudian bagaimana pembelajaran membangun teamwork yang gimana membangun teamwork itu biar ya semuanya solid, kemudian biar semuanya berkontribusi ya seperti itu. Ya, itu saja Bapak yang mungkin dapat saya tanyakan tentang kasus dilema etika. Terima kasih atas waktunya. Ya, selamat siang Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Novi. Iya Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya perkenalkan dulu terlebih dahulu. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Kelungkung. Nah, mempunyai tugas untuk mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seperti ini. Jadi berkenan Bapak, saya wawancarai Bapak nih. Bapak, jadi pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu Bapak? Terima kasih Bu Novi ya, SMA 1 Banjarangkan. Mapel nanti Bu matematika. Bu Novi begini dua kasus nih yang pertama adalah nanti tadi dilema etika. Dilema etika nih perlu kita mengambil kebijakan dalam menyelesaikan karena di sana sangat dekat sekali gitu ya. Antara benar dan salahnya gitu, dan cocoknya mana, karena dia sangat mepet sekali. Katakanlah kalau kita berikan skor itu 4950 kan gitu ya, jadi sangat mepet sekali ya. Benar ya. Di sanalah kita pintar-pintar Bu Novi mana yang terbaik gitu ya. Pertama kita mempertimbangkan dari segi lembaga dulu. Jadi dari segi lembaga mana yang lebih dominan gitu ya, mana yang lebih dominan gitu. Katakanlah umpamanya dilema etika, ada anak nih ya, ada anak yang jatuh gitu umpamanya, tetapi katakanlah umpamanya masih di luar sekolah tapi sudah dekat dengan sekolah. Terus apa yang harus kita ambil ini? Apakah kita bawa ke sekolah atau kita bawa ke puskesmas gitu? Jadi sebaiknya kita bawa ke puskesmas saja dulu gitu ya, daripada bawa ke sekolah. Nanti kan resikonya nanti besar sekali gitu ya, dan lain sebagainya. Misalnya kita pintar-pintar di sana mengambil sebuah keputusan gitu ya, mana yang lebih urgent, mana yang lebih menguntungkan begitu. Barangkali seperti itu ya Bu Novi. Nah, jadi kalau sebelumnya kasus-kasus yang rujukan moral mungkin bisa Bapak berikan seperti apa Bapak mengidentifikasi kasus-kasus rujukan moral? Kasus rujukan moral itu lebih mudah karena kita lebih simpel dan lebih gampang. Itu kembali kepada personalnya yang dibujuk gitu ya. Nah, itu kembali kepada personalnya gitu. Kalau saya enggak mau ya, kalau umpamanya ada pegawai atau siapapun yang datang ke sini melamar apa gitu ya, nah itu kan ada diiming-iming kayak apa, jadi jelas kita tolak, nggak bisa kayak begitu. Sudah benar itu benar salahnya ya, sangat kelihatan sekali salahnya, jadi ya, seperti itu ya Bapak membedakan dilema etika dan rujukan moral. Nah, selanjutnya selama Bapak menjabat, apakah Bapak pernah mengalami kasus dilema etika? Bisa menceritakan dilema etika apa yang pernah Bapak alami?
Oh iya, pernah, dan itu sering kali, sering Selama banget, menjabat, ya, sering banget itu. Contoh kecil umpamanya dilema etika yang tadi saya bilang ya. Katakanlah umpamanya ini ada kasus yang baru saja terjadi ya. Di sekolah kita itu kan ada kekurangan guru nih, ada guru pensiun ya. Oh iya. Ada guru pensiun, katakanlah ada mapel A gitu. Ada mapel A. Nah terus sekarang kan ada masih ada kekurangan guru lagi satu nih. Nah terus apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita mencari guru baru, honor baru, atau kita bagaimana cara sekarang memecahkan? Kalau saya lebih cenderung begini, karena sudah ada guru yang melamar untuk pindah ke sini. Nah, untuk mengisi kekosongan antar waktu ini, maka saya pakai dulu guru yang sudah pensiun, karena sambil menunggu SK. Sambil menunggu SK yang teman yang mau pindah ke sini. Andai kan saya itu mencari guru yang baru, apakah itu honor atau apa jenisnya, nanti kita kan sulit akan mengeluarkannya. Berarti terjadi dilema. Nah, dilema etika di situ. Ya, Ya. antara mengambil guru baru atau kita menggunakan guru yang sudah pensiun, sambil menunggu yang SK yang ya datang, itu baru ya. sambil menunggu SK. Karena kalau kita mengambil guru yang pensiun nanti mengeluarkan sulit tuh. Memang secara umum kan guru sudah pensiun kok dipakai gitu ya. Tapi kan bisa antar waktu paling ya 2 bulan, mudah-mudahan segera. Kan kita sudah adakan perjanjian juga dengan guru yang pensiun ini. Karena nanti kalau sudah ada SK guru baru ke sini, mohon nanti Bu lo dan Ibu berpikir dan jauh siap. Contoh real yang kami lakukan. Jadi seperti itu kasus dilema etika. Pada saat bagaimana Bapak mengambil keputusan ada guru yang SK mutasinya belum datang, padahal di sini diperlukan sekali guru. Nah, daripada mencari guru yang akan datang dari honor seperti itu ya. Jadi sulit untuk mengeluarkan ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang sama-sama benar seperti itu Bapak? Nah, itu juga sangat tergantung ya, tergantung dilema etika yang kita hadapi. Terkadang kita tidak bisa menyelesaikan sendiri dan memang tidak mesti harus diselesaikan sendiri. Kayak tadi juga yang guru yang tadi itu pensiun itu bukan tiang yang sendiri menyelesaikan. Kita harus menghubungi waka kurikulum dengan semua waka, dengan analis juga, dan juga terakhir kita juga komunikasi dengan dengan komite juga. Ya beliau juga tahu. Jadi terkadang dilema etika itu bisa kita selesaikan sendiri, yang memang orang lain kadang-kadang tidak perlu tahu itu, tidak boleh tahu karena dia skrip sifatnya rahasia gitu ya. Mungkin ada apa di antara ini yang tidak perlu diketahui orang lain, tapi ada apa yang memang harus kita buka dan harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi dari sini pengambilan keputusan Bapak itu tergantung jenis dilema etikanya ya. Jadi kalau misalnya ada dilema etika yang memang benar-benar skrip harus rahasia terus Bapak yang mengambil keputusan langsung. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan kasus tadi itu secara umum ya kolaborasi dengan partisipatif dari waka, staf manajemen dan juga guru yang bersangkutan, masuk komite ya. Termasuk komite bisa jadi juga dengan pihak atasan kita gitu ya. Selanjutnya, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, yang tadi pertama kita mengidentifikasi apakah dia sifatnya dia pribadi yang tidak boleh diketahui. Kita punya catatan kayak catatan kecil lah tentang guru itu gitu ya. Yang kedua kita melihat apa kalau dia sifatnya umum, maka kita identifikasi dilema etika yang ada. Selanjutnya baru kita sekarang merencanakan langkah apa yang kita lakukan. Apakah kita harus menyelesaikan dengan kolaboratif atau kita sendiri gitu ya. Nah kalau perlu kolaboratif maka kita sekarang membuat sebuah schedule kapan kita bisa bertemu gitu ya. Terus pada saat pertemuan dan terakhir kalau memungkinkan itu kita evaluasi juga apa yang kita lakukan tadi gitu ya. Apakah nanti perlu dianalisis lagi terhadap keputusan yang kita ambil atau apa kita mengambil tindakan-tindakan apa lagi selanjutnya. Jadi ada persiapannya, pelaksanaan dan juga pasca pengambilan keputusan. Jadi
Jadi langkah-langkahnya yang pertama mungkin mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya, berikutnya merencanakan langkah-langkahnya, apakah nanti diambil sendiri atau kolaboratif dengan pihak yang mengampu kepentingan tersebut ya. Betul. Nah, selanjutnya diadakan tentu evaluasi terhadap pengambilan keputusan tersebut. Sekali Bapak. Jadi hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Yang sangat efektif setelah dengan keterbukaan. Keterbukaan kalau memang dia sifatnya umum, ya. Kalaupun secara pribadi juga tetap kita harus mengadakan pendekatan secara pribadi. Contoh umpamanya ada guru yang ini pribadi ya. Ada guru ya tanda kutip gitu ya, menjalin hubungan apalah dengan di luar gitu kan. Nah, yang tidak mesti harus dilakukan. Ini kan tidak boleh orang lain yang tahu gitu ya. Sepanjang itu memang tidak melibatkan orang lain, tidak berusaha. Jadi perlu keterbukaan dan kebersamaan, itu yang paling utama. Jadi, kalau memang disifatnya umum kita perlu kebersamaan dan terbuka. Kejujuran di sana penting. Kejujuran. Ya, jadi yang efektif itu adalah keterbukaan. Ya, kebersamaan. Dan intinya kejujuran. Itu yang nomor satu. Ya, kejujuran dari sama-sama pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, Bapak ya. Kemudian, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya itu biasanya adalah ada juga contoh umpamanya terkait dengan ini ada gini nih, ada pegawai ya, menurut kita pegawai ini udah kebanyakan ini di tempat A itu tidak cocok sampai sekian orang. Nah, terus kalau kita berhentikan itu pasti akan bermasalah karena itu bukan pegawai ini keberadaannya bukan sebelum tiang ini. Di tempat A ini ternyata banyak yang maksudnya tidak segitu banyaknya gitu. Kalau diberhentikan bermasalah pasti ya. Nah, makanya kita sekarang benar-benar bisa mengolah ya, dengan catatan dia memang tetap bekerja tetapi kita permalukan gaji tetap segitu dengan volume kerja yang sesuai dengan tuntutan. Jadi harus kita lihat di situ, tidak juga langsung dipotong kayak begitu. Iya, jadi tantangannya itu tergantung jadi situasinya seperti apa ya. Jadi kita harus situasinya harus bisa membaca situasi dilema etika itu seperti apa. Jadi tantangannya kan setiap kasus mempunyai tantangan yang berbeda Bapak ya. Benar. Ya. Ada siswa pindah macam-macam lah seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menganalisis di sana. Mana yang diuntungkan, tidak akan merebet kemana-mana lagi begitu. Tidak juga bisa main potong ya, nanti keputusan ke belakangnya itu berdampaknya seperti apa ya. Mungkin itu yang akan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Apakah Bapak memiliki waktu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah menyelesaikan langsung di tempat atau mempunyai jadwal atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung urgensinya. Urgensi seperti apa. Kalau memang sangat urgent, maka kita harus segera mengambil keputusan, tidak boleh ditunda. Anak jatuh, tidak ada dana, ya harus dilaksanakan, dipikir belakangan. Tidak mungkin kita bisa menahan anak itu kalau dia paman sesak nih. Sesak tidak ada, tidak mungkin kita rapat dulu kan, tidak mungkin. Duluan habis, tidak puas orang. Tapi kalau memang dia masih bisa, ya perlu waktu kan masih bisa. Tapi selaku seorang kepala sekolah juga ke depan nanti apapun nanti ke depannya kita memang harus juga memikirkan. Kadang malam apapun itu ya kita juga merenung kira-kira seperti apa sih ini dilema ini seperti apa sih. Kita harus menyediakan waktu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya itu. Jadi kita harus menyediakan waktu memang untuk itu gitu ya. Berdamai dengan diri seperti itu Pak ya. Itu kembali ke sininya. Memang harus menyediakan waktu. Jadi waktunya itu tergantung urgensi ya, pengambilan keputusan
bisa diterjunkan untuk urgensi kalau memang dia seperti kasus tadi ada kecelakaan ya memang harus segera diambil contoh kecil itu. Kalau misalnya berkaitan dengan siswa atau orang banyak mengampu kepentingan di sekolah ya mungkin harus melibatkan wali, BK, mungkin seperti itu yang ada di sekolah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Sebenarnya begini, selaku seorang kepala sekolah yang tidak memiliki katakanlah orang dekat secara pribadi tidak, tetapi dia memiliki tim kita itu ada wakil, kemudian sekarang dia juga punya analis SDM dan teman-teman di bawah itu, apakah dia pembina OSIS dan sebagainya. Jadi kita adalah mekanisme yang kita gunakan adalah mekanisme hubungan kerja, jadi secara umum kolaboratif. Secara jujur secara pribadi dia punya si A gitu ya, tidak seperti itu yang lakukan. Jadi dia itu bekerja, yang libatkan semua sesuai dengan ininya mekanisme yang ada. Seperti teamwork teamworknya. Jadi semuanya dilibatkan berkontribusi, dia memberikan kontribusi wakil, guru BK, kemudian guru mata pelajaran ya nanti tergantung dari kasusnya juga. Jadi dibentuk suatu teamwork yang memang sama-sama bertujuan untuk kolaborasi seperti itu. Jadi sesuai dengan strukturnya dia. Jadi dia nggak mau. Nah memang juga tidak bisa kayak gitu. Jadi semua itu yang rangkul semua sahabat kita semua, teman-teman kita semua. Namanya si A ini nanti malah tidak baik. Ya, namanya si A kita ajak kemana-mana gitu ya, itu malah tidak baik. Semua benar-benar sesuai dengan kerjaannya ya. Oke, mungkin itu saja Pak. Nah yang terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik tentang pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Begini deh, semua itu menjadikan pengalaman buat kita, pengalaman dan juga sekaligus menambah kedewasaan kita dalam mengambil keputusan. Semua ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya, tetapi jangan dipikirin itu yang terlalu mendalam ya, tidak enjoy saja. Tapi semuanya itu kalau dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa ada hal-hal yang lain di belakang itu semua jadi enjoy kita. Sedang kali hidup kita tuh nyaman, nyaman, nyenyak sekali, bener. Jadi ngomongnya kita terbuka dengan siapa saja kita berani ngomongnya gitu. Yang penting kita benar-benar ikhlas melakukan itu tanpa ada hal-hal lain di belakang. Kalau memang A sampaikan A, kalau memang B sampaikan B, gitu. Selesai dan urusan. Jadi pengalaman ini sih benar-benar menambah pengalaman dalam setiap kasus tentang dilema etika yang sudah diselesaikan seperti itu, menambah pengalaman. Oh dulu saya kasusnya seperti ini, saya mengambil keputusan seperti ini, ya dilaksanakan secara tulus ikhlas saya dan menyenangkan. Semua pasti akan terselesaikan. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Jadi sebagai tugas saya nanti sekali lagi terima kasih atas waktunya. Benar-benar kesempatan yang bagus sekali. Saya bisa tahu bagaimana kepemimpinan di sini dalam pengambilan keputusan dilema etika yang bisa nanti ya siapa tahu ya Dek. Ya paling tidak ya teamwork dengan teman-teman guru lah dulu ya, yang skala kecil dalam pengambilan keputusan kan tidak harus sebagai kepala sekolah seperti itu Pak. Jadikan pengalaman saya juga. Terima kasih Bapak. Dan satu pesan terakhir, tidak boleh sombong. Oh iya Pak, waktu tidak ini boleh juga. sombong, ya. Jadi harus selalu legowo gitu ya. Ya. Gitu ya. Ya Terima Pak, kasih. terima kasih Bapak. Bapak. Sukses ya.